Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam kebaktian jam doa, di mana kita akan mengucap syukur, kita akan memuji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.
Mazmur 107. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lusuh di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur karena Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di liang-liang dan membuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk
oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang yang benar melihatnya, lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang kepada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah jam doa. Pada hari ini kita akan membahas tentang Mazmur pasal 107. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama tunduk dan berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh datang pada Engkau untuk membawa doa-doa kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kami merenungkan tentang Mazmur Tuhan. Dan hari ini kami akan membahas tentang Mazmur pasal 107. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, mengubahkan hidup kami, dan mengingatkan kembali akan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan pasal 107 dari kitab Mazmur, kita juga meneliti bahwa di dalam kitab pasal 107 ini adalah merupakan buku jilid kelima dari kitab Mazmur. Anda tentu bertanya-tanya kenapa disebut jilid 5. Jadi kalau kita menelaah, penulis kitab Mazmur membagi kitab Mazmur ke dalam 5 jilid. Itu setiap jilidnya itu berkorespondensi atau berhubungan dengan kitab Taurat. Jadi misalnya jilid 1 berhubungan dengan kitab Kejadian, jilid 2 dengan kitab Keluaran, dan seterusnya hingga jilid keempat yang minggu lalu kita bahas pasal 106 itu adalah membahas tentang bilangan, di mana diingatkan kembali bangsa Israel tentang pengembaraan mereka di padang gurun. Dan hari ini kita belajar Mazmur pasal 107, ini adalah jilid yang kelima, kitab yang pertama. Dan di sini kita akan bicara bagaimana bangsa Israel diingatkan ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, kalau kita melihat dari Mazmur pasal 107 dibuka dengan bagian pertama, 3 ayat pertama. Saya akan bacakan kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, orang yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Dari timur itu adalah tempat terbitnya matahari, di mana kita melihat bahwa matahari itu terbit dari sebelah timur, dan di situ di mana matahari bersinar sangat terang, sehingga pemazmur di sini membahas tentang orang-orang yang mengembara di padang gurun, di mana matahari terik bersinar di sana. Sehingga kalau kita melihat dari orang-orang yang mengembara di padang belantara, itu adalah yang timur. Saya akan bacakan Mazmur 107 ayat 4-5. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Nah, ini adalah tipe orang yang pertama, orang-orang yang mengembara di padang belantara, yang disebutkan bahwa jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Atau kalau kita bahas dari salah satu terjemahan bahasa Inggris, The Message, dijelaskan di sini bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencoba mengembara. Mereka mencoba mencari tempat di mana mereka bisa meletakkan hidup mereka atau bisa hidup dengan baik, tapi mereka gagal menemukannya. Dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 107 ini bahwa mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih dan lesu. Tapi ini tidak berakhir di situ, ada satu harapan, dan ini akan kita lihat pada saat kita membahas kitab Mazmur pasal ini, bahwa di ayat yang ke-6 disebut, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di sini ada satu transisi, ada satu transformasi di mana mereka, orang-orang yang mengembara seperti ini, diubahkan oleh Tuhan.
Dan disebutkan di dalam ayat berikutnya, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga mereka sampai ke kota tempat kediaman orang. Ini adalah tempat di mana mereka bisa menetap dan hidup dengan baik. Sebelumnya mereka mengembara. Mereka tidak bisa menemukan tempat yang baik di mana mereka bisa hidup. Nah, analoginya di dalam kehidupan modern zaman sekarang, ini adalah orang-orang yang mencoba mencari pemenuhan hidup atau mencari kebahagiaan hidup melalui berbagai macam cara. Melalui agama, melalui perbuatan baik, melalui amal, atau melalui banyak hal yang lain. Tapi mereka tidak menemukan tempat kediaman orang. Mereka tidak menemukan tempat yang baik. Tetapi ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan menuntun dan meluruskan jalan mereka menemukan tempat yang baik. Ya. Dan kemudian di ayat 8 dikatakan, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sehingga mereka yang tadinya lapar, dikatakan di ayat 9, dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jika Anda adalah orang tipe pertama atau pernah berada di dalam tipe pertama, mengembara di dunia ini mencari hal yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, tapi tidak menemukan, Anda termasuk dalam golongannya ini. Dan kita mengucap syukur karena kita menemukan Yesus yang boleh menuntun kita di dalam jalannya. Nah, kemudian pemazmur menjelaskan arah mata angin berikutnya, dari timur dan dari barat. Barat itu adalah tempat terbenamnya matahari, di mana ketika matahari itu terbenam, mulailah kegelapan, mulailah malam atau senja itu datang. Makanya di sini disampaikan di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, karena ini adalah barat, di mana matahari terbenam, ya. Orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, ya. Pertanyaannya, kenapa orang-orangnya duduk di dalam gelap dan kelam? Kenapa mereka terkurung di dalam sengsara dan besi? Jawabannya ada di ayat 11 dan 12. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Oleh karena itu, ditundukkanlah hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka menjadi tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ya. Ini bicara tentang belenggu, ini bicara tentang keterikatan. Mungkin ada beberapa dari kita yang sebelumnya, sebelum menemukan Yesus, hidup di dalam belenggu, hidup di dalam keterikatan, hidup di dalam kecanduan. Mungkin kecanduan obat-obatan, minuman keras, atau mungkin pornografi, atau belenggu okultisme. Ada banyak hal yang membelenggu kita, sehingga dikatakan di sini, tergelincir tidak ada yang menolong, terkurung di dalam sengsara dan besi. Namun, sama seperti yang sebelumnya, ada harapan. Di ayat 13 dikatakan, maka berserulah orang-orang seperti ini kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dan apa yang terjadi? Ayat 14 mengatakan, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang besi. Nah, kalau kita bicara tentang pintu tembaga dan palang besi, nah ini ada satu nabi juga yang memberikan nubuatan yang luar biasa. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 45 ayat 1 dan 2, Yesaya menubuatkan seorang raja Media Persia yang namanya Kores. Dia bisa menubuatkan Kores lengkap dengan namanya 150 tahun bahkan sebelum Kores lahir. Dan dia juga menubuatkan bahwa Raja Kores ini akan mengalahkan Babilonia. Ya, itu 200 tahun sebelum kejadiannya terjadi. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Nah, Koresnya ini belum lahir ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang tangan kanannya kupegang, bla bla bla. Kemudian di ayat kedua, aku Allah sendiri hendak berjalan di depan Kores ya, dan hendak meratakan gunung-gunung katanya. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tadi kita baca pintu-pintu tembaga atau palang-palang besi. Nah, ini karena nanti kerajaan Babilonia, salah satu kerajaan terkuat yang pernah ada di muka bumi, itu nama Babilonianya itu berasal dari kata Babilu, atau disebutnya adalah pintu gerbang dewa-dewa.
Kenapa disebut pintu gerbang dewa-dewa? Karena mereka untuk melindungi kota Babel atau ibu kota dari Babilonia, itu mereka mendirikan 8 gerbang besar. Dan selain 8 gerbang besar, mereka juga mendirikan 100 gerbang tembaga atau pintu tembaga yang lengkap dengan jeruji besinya. Tapi Kores dengan hikmat daripada Tuhan, akhirnya dia berhasil mengalahkan Babilonia ya. Jadi ini juga yang terjadi pada kita yang berada di dalam gelap dan kelam, yang kecanduan, keterikatan, atau berada di dalam belenggu. Kadang-kadang untuk kita lepas dari rokok, atau lepas dari narkoba, atau lepas dari satu kecanduan, itu sama seperti tadi, pintu-pintu tembaga, yang ada 100. Jadi kita coba hari ini, besok gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Tapi ada harapan di dalam Tuhan Yesus, kalau kita terikat, kalau kita terbelenggu, kalau kita kecanduan, kita bisa menang. Berikutnya pemazmur menjelaskan bahwa dari utara. Nah, kalau kita bicara tentang tradisi Alkitab, ketika dibicara tentang utara itu biasa berbicara tentang penyakit atau tentang kelemahan atau tentang kejahatan. Sehingga di sini disebutlah di ayat 17 dan 18 dibahas ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi ini bicara tentang orang-orang yang karena kelakuan mereka akhirnya mereka sakit atau mereka menjadi lemah karena mereka bayar harga terhadap kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak tepat yang mereka ambil di dalam hidup mereka sebelumnya. Nah, apa yang terjadi? Bahkan karena sakitnya mereka atau karena lemahnya mereka tuh sampai muak untuk lihat makanan. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa mereka itu sudah dekat sekali dengan maut atau sudah dekat dengan kematian. Nah, tapi ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 19, sama seperti dua bagian sebelumnya disampaikan, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Sama, ada harapan di sana. Sehingga apa yang terjadi? Firman-Nya ayat 20 menyatakan disampaikannya firman-Nya. Dan kemudian disembuhkannya mereka, bahkan diluputkannya dari kematian atau dari liang kubur. Dan di ayat 21 dan 22 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, kemudian dari selatan. Nah, kalau kita bicara tentang selatan, kita selalu bicara tentang laut atau samudra. Ya, sehingga pemazmur di bagian berikutnya ini dia menyampaikan di ayat 23 ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, golongan yang keempat ini adalah orang-orang yang sedang bermasalah. Mereka menghadapi masalah entah itu di dalam bisnisnya, entah itu di dalam perdagangannya, entah itu di dalam pekerjaannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan golongan yang keempat. Ya, orang-orang yang cemas karena ada masalah di dalam bisnisnya. Dikatakan di sini tiba-tiba ada angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya katanya. Naik sampai ke langit, turun sampai ke samudera raya. Tadinya untung luar biasa, sekarang rugi luar biasa. Tadinya gajinya stabil, sekarang gajinya tidak jelas. Mungkin di masa pandemi Covid ini beberapa dari kita mengalami ini. Ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin trading saham. Sahamnya tiba-tiba naik luar biasa, tapi hari berikutnya turun luar biasa. Nah, ini seperti ini yang disebut sebagai mengarungi laut dan melakukan perdagangan di sini ya. Sampai katanya mereka pusing, orang-orang seperti pusing dan terhuyung-huyung, seperti orang mabuk, seperti orang yang kehilangan akal. Tapi di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Maka berserulah mereka di ayat 28 kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, apa yang terjadi? Ayat 29, dibuatnya oleh Allah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.
Ya, mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kita melihat bahwa kalau Anda punya tantangan di dalam bisnis Anda saat ini, kalau Anda punya tantangan di dalam pekerjaan Anda saat ini, atau Anda punya tantangan di dalam apa yang sedang Anda buat, mungkin di dalam pelayanan atau apapun juga, datanglah pada Tuhan, berserulah pada Dia. Karena ada harapan, ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau melanjutkan di ayat 31, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan, sama lagi ya, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dan katanya, biarlah mereka meninggikan Dia di dalam jemaat umat itu. Dan orang-orang seperti ini, ketika beribadah atau ketika bersekutu, kalau ada kesempatan, biarlah mereka meninggikan Tuhan Yesus, ya, dan muji-muji Dia di dalam majelis tua-tua. Nah, kita melihat bagaimana ada 4 tipe orang tadi, ya, yang dari timur itu adalah orang yang mengembara, mencari hal yang baik, tapi tidak menemukan. Akhirnya ditolong Tuhan. Kita melihat juga ada orang tipe kedua, itu yang ada di barat. Mereka gelap dan kelam, terkungkung di dalam belenggu dan di dalam besi katanya. Ini adalah orang-orang yang terikat, terbelenggu, atau kecanduan. Tapi Tuhan menolong mereka. Yang ketiga, orang-orang yang sakit dan lemah karena salah mengambil keputusan di masa lalu. Itu yang dari utara. Tapi Tuhan juga bisa memberikan jalan keluar jika Anda termasuk dalam golongan ini. Dan ada tipe keempat, itu adalah orang-orang yang mungkin punya challenge atau tantangan di dalam bisnis atau pekerjaan atau usaha yang dilakukan pada saat ini. Tuhan juga akan menjadi jalan keluar buat kita semua. Ini luar biasa. Ini. Ya, saya tidak bahas ayat-ayat berikutnya. Ini masih menarik juga. Nah, saya langsung aja ke dua ayat yang terakhir, Bapak Ibu. Itu adalah Mazmur 107 ayat 42 dan 43. Dikatakan, orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disampaikan bahwa orang-orang yang curang atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka tutup mulut dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Kemudian 107 ayat 43, siapa yang punya hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Ya, dan perhatikan segala kemurahan Tuhan. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa jika Anda mempunyai hikmat, jika Anda berpengertian, dia bilang, marilah kita merenungkan 4 hal yang sudah Tuhan lakukan. Ya, bagaimana Dia melepaskan kita, mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari kesesakan kita, dari kecemasan kita. Ya, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan dan selalu merenungkan ini di dalam hidup kita masing-masing. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar pada sore hari ini tentang Mazmur 107. Bagaimana 4 tipe kecemasan atau 4 tipe kesesakan, Tuhan, Engkaulah jawaban atas 4-4-nya. Kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami mengucap syukur karena kami juga boleh mengenal Engkau dan kasih-Mu, dan kami boleh diselamatkan, kami boleh dilepaskan, kami boleh dikeluarkan Tuhan. Oleh karena Engkau mendengarkan jeritan, Engkau mendengarkan seru kami Tuhan untuk minta tolong, untuk dikeluarkan dari keterikatan, dari belenggu, dari apapun juga Tuhan yang bukan daripada Engkau. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Menyerahkan jam doa kami selanjutnya ini Tuhan ke dalam tangan Kau saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.